Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan agrikultur Indonesia. Kalian lihat ya, berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan gambar yang sedang tayang. Nanti kalian akan Ibu ajak mengingat kembali apa itu agrikultur. Nah, apa itu agrikultur? Menurut T.J. Rimando, masih ingatkah? Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Jadi, memanfaatkan tumbuhan dan ternak secara terorganisir. Menurut Abelanosa dan Fava, agrikultur itu adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Nah, berarti tidak jauh berbeda. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari definisi-definisi tadi. Apa saja yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, agrikultur merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis agrikultur. Agrikultur itu sendiri sinonimnya dengan pertanian, ya. Jadi sama dengan pertanian. Yang kedua, aktivitas agrikultur itu berdasarkan pada pengetahuan dan memerlukan keterampilan tertentu. Itu kesimpulan yang kedua. Dan yang ketiga, agrikultur berarti umumnya berkaitan dengan pembudidayaan lahan untuk mengembangkan tumbuhan dan hewan bagi kebutuhan manusia. Paham kan apa itu agrikultur? Oke, memandangnya menyenangkan sekali tentunya ya nak, kalau kita bermain-main di sawah. Nah, sekarang potensi dan peran agrikultur di Indonesia. Kalian tentu tahu Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Nah, di daerah kita pun banyak kita jumpai pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul. Apa saja nak? Ya, padi contohnya ya, ada kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain banyak sekali. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia loh. Apa saja ya? Yuk kita simak penjelasan Ibu ya. Nah, faktor pendukung ekonomi agrikultur itu ada beberapa faktor. Misalnya keanekaragaman hayati. Wah, banyak sekali hayati yang ada di Indonesia. Kemudian lahan pertanian. Lahan pertanian di negara kita ini luas. Kemudian tenaga kerja dan pasar. Kita akan bahas satu persatu faktor-faktor tersebut. Keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies tumbuhan berbunga, ada 12% spesies mamalia, ada 16% reptil, ada amfibi, serta 17% burung di dunia itu terdapat di Indonesia. Potensi sumber hayati yang berasal dari tumbuhan itu terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah. Ada 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Nah, potensi keberagaman hayati ya, potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sebagai sumber pakan ternak, kemudian bisa pula dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, kemudian bahan baku industri dan bahan obat-obatan, ya nak. Seperti itu. Selanjutnya,
lahan pertanian. Kalian tahu 40% dari total daratan di Indonesia itu berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan cukup tinggi. Ini merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Meskipun demikian, potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. Sayang sekali kan? Oke, kemudian faktor tenaga kerja. Saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Sayangnya, persebarannya belum merata dengan persebaran lahan, sehingga ada daerah yang kelebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, jika kemampuan dan keterampilan tenaga kerja tidak ditingkatkan, maka tingkat produksi juga tidak meningkat. Tetapi kalau keterampilan tenaga kerja ditingkatkan, maka tingkat produksi juga akan meningkat, ya. Lalu faktor selanjutnya adalah pasar. Bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur ternyata memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tersebut harus terus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar. Oke, sekarang apa peran bidang agrikultur itu terhadap perekonomian Indonesia? Nah, kita akan bahas bahwa agrikultur memiliki peran sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional pun dapat dipenuhi. Apakah semua itu berlangsung secara lancar? Nah, ternyata tidak. Ada hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Salah satunya skala usaha pertanian itu pada umumnya relatif kecil. Kemudian modal yang terbatas ini pun menghambat berkembangnya agrikultur di Indonesia. Kemudian penggunaan teknologi yang sederhana, jadi belum modern sehingga ini pun menghambat. Lalu sangat dipengaruhi musim. Pertanian kita masih dipengaruhi musim dan ini pun menjadi penghambat. Tenaga kerja keluarga. Nah, ini pun menjadi hambatan perkembangan agrikultur Indonesia. Lalu akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Pasar pertanian dikuasai pedagang-pedagang besar. Lalu yang ke-8, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang ke-9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu. Nah, 9 hal ini ternyata sangat menghambat pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Sehingga ini menjadi PR agar disikapi sehingga tidak lagi menghambat perkembangan agrikultur di Indonesia. Selanjutnya, kalian tahu kan bahwa sektor pertanian itu ternyata banyak. Ada subsektor tanaman bahan makanan, ada subsektor hortikultura, kemudian ada subsektor perikanan, kemudian ada subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Nah, menurut kalian sudah maksimalkah hasilnya? Nah, ini pun akan menjadi tugas kalian di rumah. Kalian menjelaskan kembali apa saja yang menjadi subsektor tanaman bahan makanan, apa saja subsektor hortikultura, apa saja yang menjadi subsektor perikanan, apa saja subsektor peternakan, dan apa saja subsektor kehutanan yang ada di Indonesia. Itu kalian tulis nanti di buku latihan dan kirimkan ke ibu ya.
Nah, kemudian menurut kalian sudah maksimalkah hasil dari setiap sektor itu? Belum? Oke, mengapa belum? Gitu kan? Kalau belum berarti harus ada dong strategi pengembangan agrikultur ya. Dan ini pun sudah mulai dilaksanakan. Apa saja strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi yang pertama adalah eco farming. Apa itu eco farming? Nah, ini adalah strategi bentuk budidaya pertanian yang mengusahakan agar proses pertanian ini tidak merusak lingkungan. Berarti yang ramah lingkungan. Jadi, contohnya apa? Contohnya tidak menggunakan atau tidak memakai pestisida untuk pertanian. Kemudian strategi berikutnya adalah pemerataan distribusi pupuk. Kalian tentu tahu pupuk adalah komponen penting untuk menjaga kesuburan tanah. Seperti urea, ya, nah itu mengandung zat hara yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian strategi ketiga adalah perbaikan irigasi. Sangat penting tentunya. Kenapa? Karena area pertanian itu dapat tetap subur, tidak kering ya. Caranya dengan menggunakan mesin irigasi sehingga walaupun musim kemarau, musim kering, tanaman masih tetap dapat tumbuh dengan baik. Lalu strategi berikutnya adalah intensifikasi pertanian. Strategi ini dengan mengolah lahan pertanian sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil produksi dengan sabta usaha tani. Jadi dengan kegiatan memilih bibit unggul, misalnya pengolahan tanah yang baik, melakukan pemupukan, misalnya kemudian penyuluhan, pengendalian hama penyakit, dengan irigasi, kemudian pengelolaan pasca panen, serta bagaimana pemasaran hasil pertanian. Yang berikutnya adalah diversifikasi produk pertanian. Oke, strateginya ya. Diversifikasi produk pertanian, ini peningkatan produksi pertanian terhadap beberapa jenis produksi. Jadi tidak tergantung sama satu jenis tanaman pangan. Jadi dengan cara apa? Diversifikasi ini dengan cara menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan pertanian. Contohnya menanam cabai rawit, misalnya tidak hanya cabai rawit saja, tapi menanam tomat sekaligus gitu kan, seperti itu. Jadi divariasi. Kemudian strategi berikutnya adalah pemanfaatan lahan rawa. Jadi ini termasuk terobosan inovatif ya. Lahan rawa kita itu banyak sekali di Indonesia ini dan tidak produktif atau non produktif. Nah, ini sebenarnya bisa membuahkan keuntungan atau dengan penyelamatan rawa. Menyelamatkan petani, caranya bagaimana? Menormalisasi irigasi, seperti misalnya membuatkan saluran air, dibuat pintu air, dibuat tanggul, pompa. Jadi tidak hanya itu saja ya, tapi mengolah tanah, kemudian pemupukannya bagaimana, pengendalian hamanya, tuh seperti itu. Kemudian pemberian alat dan mesin pertanian. Jadi dengan ini petani itu dapat meningkatkan produksi pertanian. Mulai melakukan pengolahan misalnya ya, panennya juga dengan mesin. Jadi strategi ini pengadaan mesin tanam pindah bibit padi misalnya itu yang sedang marak sekarang ya. Strategi terakhir peningkatan wirausaha muda bidang pertanian. Nah, dengan ini pemuda akan mampu mengawal pertanian Indonesia. Bagaimana caranya agar pertanian Indonesia ini menghasilkan kualitas yang tinggi sehingga bisa bersaing dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Nah, program ini tentunya sudah didukung oleh banyak perguruan tinggi ya Nak. Dan kita selaku orang di perkampungan ya di desa dekat dengan para petani ini jangan enggan memberikan masukan Nak. Kalian misalnya dengan orang tua bisa juga memberikan
masukan pengetahuan yang sudah kalian tahu. Oh, misalnya tidak pernah dipupuk begitu ya, diberi saran, usul, kemudian kalian bantu orang tuanya misalnya yang memiliki kebun sawah begitu ya, yang bergerak di bidang pertanian itu. Bahkan tetangga misalnya diberi informasi-informasi yang tepat sehingga mereka bisa meningkatkan hasil produksinya dengan baik. Baik, Nak. Itu saja materi kita hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.